di episode yang sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan miliaran dari pasien di seluruh tanah air Nusantara Indonesia ini, Son. Nah, kali ini bintang tamu yang sangat ditunggu-tunggu banget. Sangat ditunggu-tunggu sekali. Banyak sekali nih. Walaupun saya nggak nunggu karena terlalu sering ketemu di rumah, udah nggak perlu ditunggu lagi ya kan. Nah ini adalah kita mengundang kali ini seorang dokter ya, Son ya. Makanya kita tadi bilang untuk pasien di seluruh Indonesia karena mungkin kita pernah jadi pasien atau orang tua kita sedang menjadi pasien ya kan, atau ya saudara kita atau teman kita juga pasti pernah jadi pasien gitu kan. Makanya butuh untuk dengar sebuah informasi yang luar biasa yang bakal di-share hari ini, Son. Benar. Nah selain dokter, beliau adalah MBG, Son. Apa tuh MBG? My bokap gue. Hai. Kan biasa orang my bini gue kan. Ini my bokap gue kali ini. Langsung kita panggilkan. Ini dia Dr. Ali Toha. Selamat datang ya. Akhirnya datang juga di podcast yang omon-omon ini ya. Ini omon-omon kamu. Kamu hanya omon-omon saja itu kata Ayu di rumah. Ini gue manggilnya Om atau juga Om nih? aja lah. Om aja. Om aja. Kalau kamu nikah sama saya baru Astagfirullah itu. Gak boleh itu. Gimana ya kabarnya ya? Ya, alhamdulillah. Sehat aja. Sehat ya. Nah ini sebenarnya kita banyak banget pertanyaan-pertanyaan tentang kesehatan yang pengen banget ditanyain karena ayah dulu emang benar-benar kerjanya tuh di rumah sakit. So. Di rumah sakit ya? Orang pada tahu gak sih ini? Ada yang tahu, ada yang enggak. Jadi 33 tahun ya kalau nggak salah ya. Boleh ceritain dikit ya? Saya 33 tahun sempat bekerja di rumah sakit. Mulai dari bawah pelaksana di IGD sampai terakhir di RUT, terus akhirnya jadi konsultan rumah sakit. Wih, 33 tahun. Berarti udah kenyang ya. Iya. Dulu kan yang mimpi ente katanya mau ini aliran dari AdSense mau disalurin ke bangun rumah sakit itu. Ke WHO ya. Enggak dong. Karena saya banyak yang tidak tahu kalau saya itu berasal dari keluarga dokter, Son, sebenarnya. Jadi hampir semua anggota keluarga saya itu dokter. Cuma saya doang pasiennya. Sampai adik-adik ente ya. Iya, sampai adik-adik saya juga dokter juga. Iya, gitu ya. Jadi langsung aja kita mulai karena ada banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang pengen aku tanya tentang rumah sakit yang ini pasti ada di kepala para penonton juga nih pertanyaan-pertanyaan ini karena kita bikin pertanyaan ini bareng sama para penonton di live kita setiap hari Selasa. Oke? Oh iya, bentar lagi kita udah mau 1 juta subscribers di sana ya kan. Kabar baik ya kan. Jadi buat support channel ini tolong subscribe karena kita butuh golden play button, Son. Yes. Oke, subscribe dulu sekarang. Oke, kalau mau mobil mewah lagi. Nah, selamat datang di episode terbaru dari Di Atas 12. Kenapa pasien BPJS dan pasien reguler itu diperlakukan berbeda? Ya, jadi gini, ada beberapa hal. Kalau bilang berbeda ini kan ada beberapa hal yang perlu dijelaskan. Jadi BPJS ketika bekerja sama dengan rumah sakit itu dia menetapkan beberapa peraturan-peraturan yang harus diikuti oleh rumah sakit. Kalau rumah sakit tidak mengikuti itu, dia tidak akan bayar biaya pasien itu. Oh, nggak dirembes ya? Ya, nah sebagian dari peraturan-peraturan itu kadang-kadang dirasakan oleh pasien kok berbeda dengan yang bayar langsung. Out of pocket ya, reguler, pasien reguler lah gitu ya. Yang bayar sendiri gitu kan. Ya memang berbeda karena peraturannya beda. Rumah sakit juga pada waktu dia menagihkan itu, kalau dia tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh BPJS tidak akan dibayar. Iya. Sebagai contoh ini yang sering terjadi ya mengenai pasien gawat darurat. Ya. Itu sering dengar. Jadi ya itu BPJS itu menetapkan peraturan-peraturan yang disebut pasien gawat darurat, syaratnya harus A, B, C, D, E, panjang sekali itu. Ya kan? Kalau tidak sesuai dengan itu, dia tidak termasuk gawat darurat. Kalau Anda tetap melayani di gawat darurat, tidak akan saya bayar gitu loh. Iya. Makanya kadang-kadang pasien datang gitu ya, terus oleh rumah sakit tidak dilayani karena tidak sesuai kriterianya BPJS. Kemudian pasien pulang, pasiennya marah-marah. Saya ini keadaan gawat kok tidak ditangani gitu loh. Misalnya gitu. Jadi maksudnya BPJS ini punya peraturan yang sebegitu banyaknya sehingga dokter harus cross check terlebih dahulu sebelum melayani seperti itu. Betul, iya. Yang saya tahu ini kalau demam ya Om ya, katanya kalau sampai 40 derajat itu baru dirembes. Kalau di bawah itu nggak dirembes ya? Sebagai pasien gawat darurat. Iya. Yang anak kalau nggak salah
ya. Ya, itu banyak sekali itu peraturannya macam-macam itu. Iya. Sehingga itu jadi bikin lebih lama gitu daripada pasien reguler atau gimana? Jadi dirasakan oleh pasien kok tidak sama. Kalau saya bayar sendiri saya bisa, tapi kalau BPJS saya tidak bisa, begitu loh. Paham enggak maksudnya? Paham, karena Nah, ya. maksudnya tidak semua di cover oleh BPJS. Jadi Bukan tidak semua di cover, Jadi? harus mengikuti prosedur yang ditetapkan, yang disepakati bersama antara rumah sakit dengan BPJS. Jadi BPJS menerapkan seperti tadi kan. Iya. Kalau misalnya anak demam, suhunya masih di bawah 40, itu dianggap dia tidak darurat. Bener. Yang saya lihat yang tweet lagi sempat viral waktu itu, anaknya dibawa ke BPJS itu kan, Dibawa ke demamnya rumah itu sakit. 39,6. Jadi nggak bisa ini, nggak diterima sama rumah nggak sakit. diterima sama BPJS. Bukan tidak diterima sebetulnya. Jadi oleh rumah sakit itu dianggap dia tidak gawat darurat. Iya bener. Nah ya. Sehingga Nggak dia harus gitu. bayar sendiri istilahnya gitu loh. Iya. Nah terus orang-orang mengatakan bahwa saya datang sebagai peserta BPJS tidak dilayani. Ketika saya bayar sendiri baru saya dilayani gitu loh. Oh. Jadi ini yang kena anunya akhirnya rumah sakit kan. Bener. Itu contohnya begitu gitu loh. Iya. Atau obat-obat juga begitu sama. Jadi obat-obatnya ada standarnya itu. Jadi obat yang dipakai A, B, C, D. Misalnya ada pasien yang membutuhkan obat tertentu yang tidak dibiayai oleh BPJS. Artinya untuk merek itu tidak dibiayai. Jadi harus pakai merek lain. Tapi pasien minta mereknya yang paten lah yang istilahnya nggak ada. orang masyarakat awam kan ngomongnya paten ya, obat paten gitu. Itu tidak dibiayai oleh BPJS. Kalau dia sebagai peserta BPJS tidak bisa menggunakan obat itu gitu loh. Jadi ada obat lain yang dianggap setara. Oh. Gitu. Punya ya. kandungan yang kurang lebih sama gitu-gitu ya maksudnya. Iya, punya manfaat, bukan kandungannya, manfaatnya sama. Oh, manfaatnya Gitu sama. lah. Sama ya. Cuman kan kadang-kadang pasien merasa bahwa, oh saya ini sudah cocok pakai itu. Ketika saya bayar sendiri ternyata diberikan obat itu. Ketika Bapak saya sebagai peserta BPJS saya tidak dikasih. dikasih yang lebih murah gitu Nah ya. gitu kan. Kesannya begitu. Belum tentu. Iya, kesannya seperti itu. Nggak, kalau gitu. dikasih yang lebih mahal orang nggak protes sih kayaknya sih menurut gua kayaknya ya. Bisa jadi sih. Tapi emang banyak aturan sih. Saya lihat sempet kayak 2024 kayak diupdate gitu. Ini ada 27 aturan baru kalau nggak salah. Iya. Jadi misalnya kalau diare harus 10 hari baru bisa jatuhnya darurat gitu kan. Ya gitu-gitulah pokoknya. Banyak itu yang kriterianya. Saya sudah tidak ngapalkan lagi, udah tidak praktek saya sekarang soalnya. Oh iya. Jadi karena banyaknya peraturan sehingga ya kadang-kadang ya salah paham orang dikiranya loh kok kita tidak dilayani misalnya. Nah, kok dibedakan antara pasien BPJS sama non BPJS gitu loh. Tapi kalau kita sederhanakan lagi nih, lebih sederhana lagi gitu ya. Kayak misalnya soal waktu nunggu atau perlakuan treatment dari para petugas rumah sakit kepada orang BPJS dan non BPJS, itu ada perbedaan nggak yang ayah tahu di lapangan? Jadi gini, ada rumah sakit yang memisahkan antara pasien BPJS dengan non BPJS. Tujuannya adalah karena prosedurnya berbeda, maka dipisahkan. BPJS di sana pelayanannya, non BPJS di sini gitu. Dan juga di BPJS itu ada standarnya. Jadi satu hari itu tidak boleh lebih dari sekian pasien yang dilayani gitu loh. BPJS ya? Iya BPJS. Oke. Sehingga apa? Kadang-kadang pasien bilang begitu. Ada kuotanya lah gitu ya? Iya, saya ketika saya datang saya bilang BPJS, katanya tidak bisa dilayani. Tapi ketika saya bayar sendiri, saya dilayani juga di rumah sakit yang sama gitu loh. Oh, Ya. Iya. Ya ini yang kadang-kadang tidak clear di masyarakat sehingga masyarakat ada salah paham. Tapi aturan yang maksudnya kuota BPJS itu diaturnya sama BPJS-nya atau rumah sakitnya masing-masing ya? BPJS yang ngatur. Oh, BPJS yang ngatur kuotanya ya. Jadi rumah sakit tinggal comply aja gitu ya dengan Harus peraturan dari. menjalankan itu karena BPJS ini asuransi sosial ya. Jadi asuransi sosial itu asuransi untuk masyarakat banyak dibiayai oleh negara terutama. Kan disubsidi negara itu, subsidinya tidak kecil itu. Tapi Gitu. kalau Jadi- dari perlakuan petugas rumah sakitnya ada perbedaan nggak? Pernah nggak menemui ada perbedaan gitu di lapangan? Misalnya lebih judes misalnya atau apa gitu kan? Soalnya waktu itu pernah ada ya, viral pengalaman anggota rumah sakit itu dia bikin video kalau pasien BPJS tiduran dia tiduran ya kan nggak mau ngelayanin. Tapi kalau pasien reguler dia joget-joget seneng. ya jadi gini ya, orang-orang yang istilahnya moralnya kurang bagus pasti ada. Pasti ada ya kan. Oknum. Oknum, ya kan? Di semua profesi, di semua tempat tuh ada orang-orang begitu. Makanya kalau ayah dulu kan kalau masuk di satu rumah sakit misalnya ya, itu pertama kali kan saya kumpulkan semua. Saya bilang begini, ini Anda semua saya tahu tidak semuanya baik, tapi saya yakin di sini pasti ada orang-orang baik. Karena kalau tidak ada orang baik,
rumah sakit ini tidak akan jalan. Nah itu contohnya. Jadi tetap ada yang namanya terorisnya itu ada pasti di rumah sakit, ya kan? Baik itu dari kalangan dokter, dari perawat, atau dari tenaga non medis yang suka mempersulit, atau misalnya mau ada urusan apa itu, Anda ke sana dulu. Dipersulit sama dia itu ada yang begitu. Mana KTP-nya? Ya. Isi dulu formulir ini. Iya. Tapi gue bingung deh, buat perawat itu maksudnya sama aja kan, mereka dapatnya bulanan kan. Jadi mau ngurusin yang pribadi kayak yang BPJS kayak sama aja kan. Iya sih. Harusnya sama aja ya? Sebetulnya gini, sebetulnya itu mereka itu biasanya kalau di rumah saya pemerintah sekarang ya, itu mereka di samping dapat gaji, dia juga dapat insentif. Nah insentif ini ya tergantung dari jumlah pasien yang dilayani. Kalau dia tidak mau melayani pasien padahal sebetulnya bisa dilayani, kan dia berarti turun insentifnya. Ya kan tidak mungkin lah. Iya, maksudnya berarti kalau misalnya emang sama, kenapa diperlakukannya bisa berbeda gitu? Maksudnya sama perawatnya ya kan ada, misalnya gitu ya. Seperti Ayah bilang tadi, memang terorisnya tetap ada. Maksudnya karena karena melihat misalnya, ini mah orang miskin, jadi saya tidak perlu melayani dengan baik misalkan gitu. Oh enggak, Maksudnya karena gini, mereka mau pasien BPJS atau bukan BPJS itu terimanya sama. Iya itu kan. Iya, sekian makanya orang yang dilayani tidak ada. Misalnya sekarang gini, dia punya ada pasien misalnya 200 yang dilayani, dokter misalnya ya, pasien yang dilayani 200. Tidak ada misalnya yang BPJS berapa, yang non BPJS berapa, enggak, ya 200 pasien dia layani. Dia akan mendapatkan insentif sama antara pasien non BPJS sama ini, kecuali pasien VVIP ya. Oke. Pasien VVIP itu biasanya pasien pribadi kan, artinya dia bisa milih dokter gitu kan. Nah itu lain hitungannya. Tapi kalau yang semua pasien rata-rata sampai kelas 1 itu dihitungnya sama. Tapi maksudnya kenapa masih ditemui perbedaan ketika dihitungnya sama gitu loh maksudnya? Perbedaan apa itu? Perbedaan perlakuan, keramahan. Ya itu tadi yang Ayah bilang itu. Kemungkinan karena ada melihat oknum-oknum tertentu ya yang Ayah bilang itu. Jadi di rumah sakit itu Ayah bilang gini selalu, ada 50% orang yang baik, 40% orang ikut-ikutan, ada 10 orang yang nakal memang. 10% ya. Nah, 10%. Ya kan? Jadi kalau ada begitu gimana caranya? Ya sudah, yang 50% ini diberdayakan supaya yang 40% nanti ikut. Karena ini ikut-ikutan nih 40% nih. Ikut situ. Kalau sudah 90%, yang 10% dipaksa pakai topeng. Oke. Ya kan? Nah, kalau dia tidak mau pakai topeng silakan pergi. Iya. Manajemen rumah sakit harus begitu. Maksudnya pakai topeng ini ditertibkan gitu maksudnya. Harus ngikuti, jadi dia harus memaksakan diri untuk ikut mengikuti prosedur dan perilaku yang sudah ditetapkan oleh rumah sakit gitu loh. Iya. Unik sih emang. Soalnya kan kalau ngomongin tadi insentif kan harusnya kan banyak kan pasien BPJS ya, harusnya semakin banyak insentif yang dapat kan. Mungkin ada perbedaan dari ngelihat orangnya juga mungkin ya, kayak misalnya kita masuk ke toko parkiran maksudnya. Louis Vuitton misalnya gitu kan, toko mahal gitu kan, kayaknya nggak bisa beli gitu. Mungkin ya ini mungkin ke bawah mungkin ya. Ini asumsi saya aja. Iya. Mungkin ya. Soalnya semuanya sama kan maksudnya kan. Ya nggak tahu namanya juga. manusia kan memang ada orang-orang yang seperti itu ada. Iya. Kan ada orang pegawai, misalnya pegawai rumah sakit itu ada yang pikirannya itu datang ke rumah sakit itu cuma mikir kapan saya pulang. Oh gitu ya? Iya. Ya banyak sih pasti. Kerjaan sih sebenarnya. Pekerjaan nggak ada ya, makanya. Jadi dia datang ke rumah sakit, begitu masuk itu dia mikir masih berapa jam lagi nih saya pulang gitu. Nah, ini kebetulan Son udah mikir mau pulang. Kayaknya di belakang kamera deh. Iya, di setiap kerja masih ada orang-orang yang seperti itu gitu loh. Tapi aku pernah dengar ada orang yang bilang orang ini kayak pemilik rumah sakit gitu lah. Dia bilang katanya jarum suntiknya bisa berbeda juga. Mungkin gak itu terjadi? Maksudnya pasien BPJS dan reguler dilayani dengan jarum suntik yang berbeda katanya. Mungkin gak? Itu tidak benar itu. Tidak mungkin. Karena standar alat kesehatan di rumah sakit itu pasti satu. Kalau terlalu banyak standarnya kan dia juga berarti dia akan nyimpen inventorinya jadi besar gitu loh. Enggak, dia standarnya satu itu yang dipakai. Jadi kalau itu nggak mungkin ya kalau untuk alat-alatnya ya maksudnya. Ya, jadi itu artinya yang tadi jarum suntik apa itu tidak mungkin gitu lah. Tapi kalau prosedur-prosedur tertentu memang kadang-kadang berbeda karena itu tadi masalah jaminan ini, bukan tujuannya karena untuk menghemat biaya. Bukan. Jadi karena ini ada yang disepakati bersama antara BPJS dengan rumah sakit itu. Misalnya obat sekarang yang paling lazim obat lah. Ada obat-obat tertentu itu yang hanya disetujui oleh BPJS kalau keadaan yang
sudah sangat berat ya kan baru disetujui. Tapi kalau kita bayar sendiri ya otomatis tidak perlu persetujuan BPJS kan? Iya betul, Nah, langsung. langsung dilayani begitu misalnya itu. Tapi kemarin sempat ada viral tuh ya kan, obat yang kalau beli di Indonesia harganya 1,5 juta per tablet. Tapi ternyata orang tersebut ngecek di India, taunya obat yang sama harganya 30.000 rupiah. Ya gini mungkin. Kok bisa gitu? Mungkin mereknya beda atau obatnya itu punya khasiat sama tapi itu dari bahan yang berbeda mungkin. Bisa aja terjadi begitu mungkin ini. Apalagi itu yang dibandingkan di India ya. India kan dia memang sangat kreatif itu. Jadi artinya dia punya obat-obat itu memang banyak yang hal-hal yang memang merupakan kreasi dari mereka di sana di India itu dia bikin sendiri dan sebagainya gitu. Nah itu ke satu. Kedua sebetulnya begini, karena itu ayah juga lihat itu Menteri Kesehatan mengatakan bahwa nanti saya akan cek ini harga ini. Sebetulnya itu tidak sulit. Kenapa? Karena di Indonesia itu ada yang namanya harga eceran tertinggi (HET). Harga eceran tertinggi itu yang menetapkan adalah Kemenkes. Dilihat aja. Oh maaf bukan Kemenkes, Badan POM. BPOM Badan POM ya. Yang menetapkan Badan POM. Nah itu kan tinggal dicek aja di Badan POM. Pada waktu obat ini masuk ke Indonesia kan bayar pajak. Betul. Berapa harganya dari sana, dari negaranya itu? Ya kan? Kalau misalnya dari negaranya harganya 50.000 misalnya, maka nanti akan ditetapkan kalau gitu HET ini tidak boleh lebih dari misalnya 70.000 misalnya gitu. Tapi ini kan obatnya itu kan udah dicek sama dokter spesialisnya si orang tersebut gitu kan. Obat yang dari India ini yang 30.000 ini udah dicek sama dokter spesialisnya pasien tersebut dan dia menyatakan sama obatnya dengan yang 1,5 juta ini. Mungkin mereknya beda sih tapi zat aktifnya yang sama. Ayah kurang yakin ya, kurang yakin karena apa? Kalau memang di sana 30.000 harganya, di sini 1 juta lebih, sementara bahannya sama persis, itu ya terlalu nekat menurut saya. Ya kan? Nah itu sebetulnya enggak usah repot-repot, ya dicek aja HET-nya berapa obat ini di Indonesia, harga eceran tertingginya berapa gitu loh. Kalau dia melampaui HET, ya itu bisa dikenakan sanksi. Apoteknya kah atau perusahaannya yang mengedarkan di Indonesia. Tidak sulit itu. Kita kadang-kadang ya pejabat kita itu heboh sebelum melakukan penelitian gitu. Sebelum ngecek itu sudah heboh. Jadi masyarakat ikut heboh akhirnya. Karena ada yang bilang juga bahwa di Indonesia ini ada kerjasama yang cukup erat sama big pharma dari Amerika, dari Eropa dan lain-lain, sehingga nggak bisa seperti India, di mana India itu kan boleh bikin obat generik dari obat yang aslinya itu setelah 20 tahun obat itu ditemukan kan sebenarnya kan. Itu di seluruh dunia berlaku begitu. Tapi di Indonesia katanya bisa ngelakuin evergreening yang aku tahu. Jadi misalnya udah 20 tahun nih ditemukan misalnya paracetamol misalnya gitu. 20 tahun kemudian dia bisa repackage lagi paracetamolnya dengan package yang lain, terus patennya dipanjangin lagi. Katanya gitu. Oh, lah itu perlu dicek kalau itu termasuk kejahatan itu. Ya kan hukumnya beda aja kali ya mungkin ya. Ya itu penegakan itu berlaku seluruh dunia itu. Kan paten tuh hanya ada batas waktunya. Setelah sekian tahun itu sudah tidak lagi monopoli dari perusahaan yang punya originalnya itu. Makanya ada istilah obat itu yang produk me too. Apa itu? Ya kan? Jadi yang isinya sama persis tapi dia bukan original. Kalau yang pertama kali keluar menemukan itu kan namanya mereknya merek original. Ini produknya yang original ini misalnya gitu kan. Terus setelah itu dia sudah habis dia masa ada namanya me too yang meniru produk ini, bikin produk yang isinya sama dengan ini tapi bukan dari perusahaan yang punya original itu. Itu jatuhnya generik itu kan sih? Kalau kayak gitu, obat generik gitu. Bisa ada bentuk generik, bisa tidak. Generik itu kan artinya tidak menggunakan nama paten. Iya. Jadi misalnya kayak paracetamol. Mohon maaf saya sebut merek Panadol misalnya. Panadol itu kan isinya paracetamol. Nah, jadi paracetamol itu nama generik dari Panadol. Tapi ada produk-produk lain yang namanya Pamol misalnya. Pamol itu isinya paracetamol juga gitu loh. Nah, orang boleh bikin merek sendiri-sendiri ya kan, isinya paracetamol. Tapi kalau yang namanya generik ya namanya paracetamol aja, enggak boleh ada tambah-tambahan. Oh gitu. Di India terkenalnya obat generik itu ya. Obat generiknya banyak. Maksudnya gitu ya? Banyak dan lebih bebas. Iya. Tidak begitu ketat hukumnya. Dia di sana memang memang jauh lebih maju dari Indonesia. Kita ini kan obat-obat ini semua kan datangnya dari luar negeri udah jadi. Bukan bahan baku. Bukan. Mungkin ada juga impor bahan bakunya kali. Yang produk-produk obat bikinan dalam negeri kan ada juga. Ya ada yang cuma tinggal istilahnya dari puyer jadikan kapsul. Iya bubuk jadi kita dikapsulin dong. Iya gitu. Tapi kalau yang campur-campur, kalau obat yang dalamnya itu ada 3 macam, 4 macam itu pasti itu dari sana datang sudah kayak gitu. Sudah masuk kapsul. Maksudnya kalau dalam
satu obat nih misalnya, oh kandungannya ada 4 gitu misalkan, Iya. itu sudah pasti ya mayoritas lah maksudnya, mayoritas itu udah jadi gitu ya, impor gitu ya. Datang itu sudah jadi, sudah ada di dalam kapsul-kapsul. Kita cuma jualan aja, pedagang aja ini orang-orang ini. Jadi perbedaan harganya bisa sejauh itu ya salah satunya karena di India hukumnya lebih ini ya, lebih bebas tentang obat itu ya. Jadi siapapun bisa bikin obat generik dengan harga semurah mungkin gitu ya. Masa aja dilepas kayaknya sama pemerintahnya deh. Ya mungkin ya. Karena jatuhnya kekuatan dia kan dia jatuhnya Tapi kalau apotek sudah dunia. begitu kan kualitasnya harus dipertanyakan. Tapi India terkenal sih dengan medicine ya kan. 1/5 Ya, obat dunia global dari India semua yang saya tahu. ya. 1/5. Ya mungkin, tapi tetap perlu dipertanyakan. Kalau artinya terlalu murah itu apa hanya semata-mata karena paten? Mungkin juga karena paten itu yang jadi orang merasa bahwa dia ini punya saya nih, saya yang menemukan. Dugaannya sih di sini mahal karena satu harus bayar paten research and development tuh biayanya dimasukin ke dalam biaya obatnya satu. Ya, itu. Yang kedua itu buat ngasih dokternya. Ya. Ada dugaan ya. Iya, sekali lagi ya. iya. Jadi Gak marketingnya apa-apa, tuh kan menduga dibebankan. aja boleh kan? Boleh. Ya. Kan? Jadi biaya marketingnya juga ditaruh di obat itu. Ya. Makanya obatnya bisa mahal. Dugaannya seperti itu. Pendapatnya gimana? Mungkin nggak? Ya, jadi gini, itu sejak dari dulu juga, dari berpuluh-puluh tahun yang lalu, waktu ayah masih praktek jadi dokter umum itu, pindah-pindah rumah sakit, pindah-pindah klinik waktu itu selalu kita memang ditempelin sama detailer-detailer itu. Detailernya apa maksudnya? Marketingnya Oh iya, obat itu orang bilang detailer gitu kan. Detailer. Jadi detailer itu datang menawarkan, silakan dok, ini pakai produk kami ini, nanti kita jadi sponsor. Kalau dokter misalnya mau ada pertemuan rapat di luar negeri misalnya atau apa, itu dibiayai sama dia. Tapi ini tidak 100% salahnya dokter, perlu saya kasih tahu, ini masyarakat harus tahu juga. Oh gitu. Karena gini, tidak di Indonesia itu dokter itu tidak diberikan biaya untuk pendidikan, padahal long life study kedokteran itu. Harus update Orang terus jadi ya. dokter itu harus belajar terus. Dan itu biayanya tidak kecil, apalagi kalau di luar negeri. Kalau misalnya seminar-seminar di Indonesia ini kan yang sederhana-sederhana aja seminarnya ya kan. Tapi kalau ada perkembangan teknologi baru, penata laksanaan pasien dan sebagainya, itu biasanya seminarnya di luar negeri. Dan pada waktu luar negeri itu berarti ada ongkos yang harus dikeluarkan oleh dokter. Jadi akhirnya apa? Akhirnya dokter bekerja sama dengan perusahaan farmasi supaya nanti kalau dia ada pertemuan-pertemuan di luar negeri itu dibiayai sama perusahaan farmasi. Serba Gitu salah. Ya kan? Iya. Dan itu dulu itu terjadi dengan sangat bebas. Ya kan, sangat bebas. Tapi pemerintah sudah menetapkan peraturan-peraturan. Sekarang ini. Sudah lama, sudah mungkin kira-kira 15 tahun lah sudah. Oke. Itu sudah ada peraturan-peraturan tidak boleh perusahaan farmasi itu memberikan kepada dokter dengan terikat dengan jumlah penggunaan peresepan. Kalau Bapak ngeresepin 1000 kapsul, saya kasih sekian. Kalau 10.000 kapsul, saya kasih sekian misalnya. Ada insentifnya ya. Iya gitu. Itu komisi. dulu berjalan. Tapi kira-kira 15 tahun ini sudah, itu pemerintah sudah menetapkan itu ketat sekali. Bahkan KPK ikut turun tangan. Gitu loh. Jadi kayaknya kalau dokternya itu masih normal ya, kayaknya enggak berani dia. Risikonya terlalu besar. Jatuhnya gratifikasi itu ya. Tapi mungkin ya juga sama seperti orang-orang korupsi lain lah. Masih ada gitu Ya ya. mungkin ada, ya kan? Yang nekat tuh ada sambil senyum, terima uang ini itu, habis itu digiring, ditangkap ya senyum juga. Itu kan kita sering lihat di TV. Iya kan? Nah ya, dokter juga, namanya dokter tuh manusia juga. Dia punya kebutuhan juga, dan akhirnya suka kadang-kadang agak nekat. Ada yang begitu. Jadi ini memang hal-hal banyak yang dunia kedokteran ini kan banyak yang tertutup ya. Jadi masyarakat tidak ngerti di dalamnya bagaimana. Ini yang terjadi seperti itu. Contoh juga dulu saya pernah dulu ya, waktu saya jadi direktur rumah sakit itu saya coba menghitung sebenarnya berapa sih biaya hidup seorang dokter umum yang fresh graduate. Artinya biaya untuk tinggal single ya. Ini mau buat nego gaji ini. Iya. Jadi apa? Enggak, waktu itu ayah udah direktur waktu itu kan. Iya, maksudnya nego gaji kalau hire orang maksudnya. Iya. Tempo hari saya hitung-hitung, itu seorang dokter umum baru lulus itu butuh biaya hidup 8 juta per bulan. Maaf, ini tahun berapa Om? 8 juta ini? Itu sebentar ya. 10 tahun lalu kah? 2015. 10 tahun lalu lah 10 kira-kira tahun 11. Ya, 11 tahun lalu ya. Iya. 2015. 8 juta tuh. 8 juta
butuh. Termasuk untuk ini ya, ikut seminar itu kan bayar semua, enggak gratis seminar. gitu loh. Iya. Ya, 8 juta per bulannya. Tapi saya lihat rata-rata dokter itu dibayar sekitar 4 sampai 5 juta. Oke. Nah, bagaimana coba dia untuk bertahan hidup? Jadi bukan hanya untuk sekolah, tapi untuk bertahan hidupnya juga. Kan dia butuh tempat tinggal, dia butuh makan, minum, dia butuh juga sekali-sekali rekreasi, gitu loh. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Nah, jadi saya waktu itu kan saya melihat juga ternyata ini di lapangan dokter umum itu hanya dibayar 4 juta, 5 juta. Nggak bisa nih, harus dinaikkan jadi 8 juta. Oh itu. Waktu itu saya lakukan itu. Jadi ini yang kadang-kadang semua orang tidak diperhitungkan gitu loh. Dikiranya dokter itu cukup makan nasi sama garam. Minumnya air putih. Ya jadi kalau ngitung kayak gitu, terus kemana-mana naik bis kota atau LRT misalnya. Ini LRT bagus Mas Ian ya kan? Apa KRL ya. KRL berdesak-desakan itu ya kan? Kalau ngitung-ngitungnya seperti itu ya memang akhirnya jadi murah. Tapi tidak bisa. Jadi ada standar minimal lah menurut saya, standar minimal. Yang tidak berlebih-lebihan, misalnya punya mobil itu tidak dihitung itu, tetap transportasi umum. Jadi ini yang kadang-kadang pemerintah juga harus memperhatikan masalah ini. Jadi itu dia makanya ya karena dokter sendiri susah gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa yang nyari-nyari pendapatan tambahan dengan berdekatan sama brand-brand obat. Bisa misalnya. jadi begitu. Gitu. Itu nyata di lapangan gitu ya maksudnya. Ada yang begitu memang. Seberapa besar pengaruh kedekatan antara dokter sama perusahaan obat yang mempengaruhi keputusannya dia nantinya? Kalau menurut saya ya, kalau dulu itu memang banyak sekali. Hampir tiap dokter itu ada kerjasama. Tapi saya dulu itu termasuk orang yang tidak disukai sama detailer. Karena saya tidak mau. Oke. Jadi saya cuman gini aja, kalau obat kamu bagus, kamu terangkan obat kamu. Kalau bagus nanti saya pakai. Tapi kalau tidak bagus saya tidak pakai. Gitu aja sudah, gampang. Jadi kita tidak ada beban pikiran. Tapi ada yang dokter-dokter yang ya karena terpaksa atau memang kepingin memperkaya diri. Oh iya, ada juga yang memang ingin memperkaya diri, ada juga gitu loh. Nah, jadi ya memang dokter itu kan juga manusia gitu loh. Jadi ada kelemahan-kelemahan itu, tapi ya prosentasenya kira-kira samalah dengan profesi lain menurut saya nih. Saya jujur, bukan saya kalau memang tidak benar saya akan katakan tidak benar. Tapi kalau benar ya saya harus kasih tahu bahwa ini begini. Karena apa? Karena ya Anda tidak lihat kenyataannya. Nah, di antaranya seperti tadi yang saya ceritakan itu. Maksudnya banyak orang cuma ngelihat dari luar aja ya, nggak tahu dalamnya seperti apa gitu ya. Persis ya. Tapi seberapa besar pengaruhnya maksudnya? Misalnya dokter dekat sama perusahaan obat gitu, dia mau ngambil keputusan, waduh karena saya dekat sama obat ini, saya kasih obat yang ini. Iya. Ya bahaya memang. Akhirnya terjadi pemborosan pasti. Oh gitu deh. Pemborosan biaya kesehatan. Oh maksudnya jadi diada-adain gitu ya pakai obat ini gitu ya. Ada yang begitu memang. Harusnya nggak perlu obat itu, tapi dikasih obat itu. Ya terutama misalnya masalah vitamin-vitamin atau obat-obat paten ya. Makanya di masyarakat kadang-kadang kan orang bilangnya kok saya tidak dikasih obat paten, karena dia berpikir bahwa obat paten itu lebih bagus dari generik. Ini dari mana dia tahu masalah ini? Ya karena ada dokter-dokter yang seperti itu, yang mempromosikan merek-merek tertentu dan mengatakan yang ini yang paten. Kalau ibu mau yang tidak paten, ini murah, yang generik. Tapi ini sembuhnya lama. Iya. Ada yang begitu ada. Akhirnya orang jadi boros gitu ya kalau ngikutin itu gitu maksudnya. Iya. Tapi ada juga orang yang senang malahan. Oh gitu. Seneng. Dok, saya minta yang paten gitu. Ada. Saya minta obatnya yang paten gitu. Ragu saya kan mungkin orang kaya misalnya. mungkin. Iya. Kok segini gitu. Ragu. Jadi cukup besar ya pengaruhnya ya, maksudnya kedekatan dokter dengan perusahaan obat terhadap apa yang dia anjurkan gitu. Kalau dia menggunakan kesempatan itu, hengki-pengki istilahnya kalau orang dulu bilang kan. Yang menggunakan kesempatan hengki-pengki, ya memang pengaruhnya bahaya. Ya kan? Makanya ya sekarang sama pemerintah sudah diatur masalah-masalah itu, ya tinggal pengawasannya. Lakukan pengawasan. Siapa? Direktur rumah sakit mengawasi pelaksanaannya. Oh gitu. Jadi di rumah sakit itu sekarang ada yang namanya formularium obat. Jadi setiap rumah sakit itu membuat buku, memuat semua obat-obat yang dipakai di rumah sakit itu apa saja, dibukukan sama dia. Dan dokter tidak boleh pakai kecuali yang ada di dalam buku itu. Nah, tapi kalau keadaan mendesak, misalnya ada obat baru misalnya yang ternyata itu memang jauh lebih bagus, tapi tidak ada di dalam buku itu, ya dia harus izin kepada direktur. Nah, direktur yang mengawasi. Oh, gitu lah.
Tapi kalau tindakan seperti operasi itu juga katanya kadang dokter suka ngejar, wah saya harus operasi sebanyak-banyaknya. Jadi kadang-kadang yang harusnya nggak perlu dioperasi ditarik. Anda harus tindakan. Anda harus betul. tindakan. Sekali lagi itu betul ada yang begitu. Itu ada yang begitu ya? Ada. Kenapa alasannya kok? Ya karena dia dapatnya gede. Oh gitu? Iya. Misalnya yang contohnya yang paling populer apa? Seksio cesaria. Apa itu? Operasi sesar. Seksio cesaria itu banyak dokter-dokter obstin, ya dokter-dokter kebidanan yang melakukan seksio cesaria padahal sebetulnya indikasinya tidak kuat. Oh, padahal bisa melahirkan normal gitu maksudnya. Iya, bisa normal besar. di seksio gitu loh. Iya kan? Tapi sekali lagi ini juga diawasi, jangan dikira tidak diawasi. Oh gitu ya? Iya, karena direktur rumah sakit juga selalu melihat itu. Artinya ini dokter kebidanan ini kok banyak sekali dia mengoperasi. Panggil komite medik, coba cek ini, benar enggak? Gitu lah. Oh. Ini ayah dulu pernah begitu maksudnya? Iya pernah. Benar ada. Kadang-kadang ya memang benar kebetulan pasien-pasien yang datang sama dia itu pasien-pasien yang memang membutuhkan segera dioperasi. Misalnya sekarang gini, sudah masuk waktunya tapi pasien itu tidak bisa lahir normal. Jadi dilakukan operasi. Ada yang begitu. Aku kayak gitu juga Om. Jadi mama saya gitu. Dibilangnya, oh kamu nggak bisa ngelahir normal katanya. Jadi Pas lu nih, pas hamil lu nih. Enggak, tiga-tiganya jadinya dari awal. Tiga-tiga kan soalnya kalau udah sesar sekali kan seterusnya harus sesar terus kan, nggak bisa normal kan? Enggak juga sih sebetulnya. Oh nggak juga. Enggak juga. Komprengnya tapi. Kompreng. Jadi ya melakukan tindakan-tindakan itu mendapatkan bonus yang gede kalau kita jadi dokter gitu ya. Ya pasti ya. Oh gitu ya. Makanya kadang-kadang dokter suka ini harus ditindak. Ya ini itu yang paling populer masalah seksio cesaria satu. Kedua ini amandel, operasi amandel. Oh gitu ya. Ya. Tapi amandel kan kelihatan kadang orang Om. Iya, tapi kan ada yang belum perlu diambil. Oh ini diambil aja nih. Gitu loh. Oh iya ya. Amandelnya hilang. Masuk kantong dokter. Sekali lagi ya itu sebetulnya tidak banyak kasusnya gitu loh ya kan, tapi begitu ada pelanggaran dijadikan cerita sama orang-orang kan. Oh iya. Oh ternyata begini. Oh iya itu memang makanannya dokter THT itu aman gitu. Oh gitu ya. Kenapa dokter THT? Saya pernah dengar juga Om sampai ada rankingnya gitu. Jadi yang paling paling kurang banyak tindakan tuh dokter penyakit dalam ya katanya ya. Oh dokter karena penyakit dalam semuanya jarang melakukan tindakan. Iya semuanya di refer. Oh kamu harus ke dokter ini ke dokter ini. Dia nggak ada tindakan jadinya. Iya. Ya, karena yang pegang pisau itu biasanya duitnya banyak. Penyakit dalam pegang pisau. Iya, ada pegang pisau dia. Iya. Tapi duitnya bisa banyak juga lah kalau pasiennya banyak. Cukup. Iya. Tapi gitu. rezeki itu kan relatif. Ya. Iya. Nah, ya. Orang mau bilang, ini duitnya cuman sedikit dapatnya, tapi dia hidupnya sehat, normal, aman. Ada yang duitnya banyak tapi habis itu macam-macam aja penyakit, yang anaknya kena ini, istrinya kena itu, dia sendiri sakit apa gitu kan. Ada yang begitu. Atau nggak punya waktu buat keluarga ya. Iya, bisa gitu. Gitu ya. Jadi ya kalau tindakan itu sering dikeluarkan karena mendapatkan bonus lebih. Kalau resep? Ya resep kan biasanya dari perusahaan obat itu kerjasama itu kan. Oh yang tadi berarti. Iya. Ada lagi. Apa itu? Nah ini perlu nih saya ceritakan, enggak apa-apa saya tambahin. Jadi gini, ada direktur rumah sakit itu misalnya ya beli alat tapi dia enggak berunding dengan dokter. Oke. Ya kan? Karena dia cuma bayangkan bahwa saya beli alat ini, wah nanti pendapatan rumah sakit bisa meningkat. Pemilik rumah sakit nih ya, atau direkturnya rumah sakit, dia beli alat itu. Setelah dia beli alat, dokternya dikejar-kejar. Ini kok kurang digunakan nih alat ini gitu loh. Oh iya. Iya. Alatnya untuk melakukan tindakan gitu ya alatnya. Bisa ya? melakukan Contohnya. tindakan atau diagnosis. Oh diagnosis ya. Pemeriksaan yang canggih itu. Oh iya. Ya itu kan alatnya mahal-mahal semua itu. Iya kan? Nah, ada yang begitu. Jadi apa? Dokternya yang dikasih target sama dia. Kamu gimana ini? Praktek di sini enggak pernah pakai CT scan misalnya gitu. Rugi dah. Ada itu yang begitu. Iya kan? Padahal dia sudah beli CT scan yang canggih, yang terbaru gitu kan, misalnya itu. Macam-macam itu yang begitu-begitu itu. Tapi itu sekali lagi itu kan oknum-oknum yang memang itu kalau ketahuan sama profesor-profesor yang sangat etis ya dia ya, memperhatikan etika betul, wah dia marah. Oh gitu ya. Iya, marah.
Tapi kan memang kalau misalnya jadi direktur rumah sakit pasti kan keinginan pertama adalah return on investment yang tinggi. Ya, jadi gini. Revenue-nya besar. Nah, gini ya, di Indonesia ini 64% rumah sakit itu adalah swasta, bukan pemerintah. Oh gitu ya. Jadi karena swasta berarti apa? Ada investasi bisnis di situ, ya kan? Nah, setiap bisnis kan pasti To profit. orientasi profit. Nah, oleh karena itu pengawasannya harusnya lebih ketat. Saya memperhatikan makin kesini itu makin kurang pengawasannya. Oh. Karena apa? Ini contohnya yang mudah aja ya. Dulu itu di Indonesia ada yang namanya Badan Pengawas Rumah Sakit, BPRS. Sekarang dihapus itu, BPRS itu. Dengan alasan? Nggak tahu. Oh nggak ada aja gitu. Nggak ada. Tiba-tiba udah nggak ada gitu aja. Padahal BPRS itu Badan Pengawas Rumah Sakit, yaitu fungsinya diantaranya memperjuangkan kepentingan masyarakat. Iya. Kira-kira zaman siapa tuh? Hah? Nggak tahu. Jangan disebut. Yang pasti bukan pria Solo tapi. Bukan. Ya kita nggak usah bahas siapa yang melakukan itulah. Pokoknya ada yang mengambil keputusan seperti itu sehingga Badan Pengawas Rumah Sakit tidak ada. Nah, saya bertanya-tanya itu, kalau tidak ada BPRS siapa yang mengawasi rumah sakit? Gitu loh. Tapi ya mau apa lagi ya, orang namanya itu keputusan pemerintah kan. Tapi serba salah juga sih. Pas itu nggak ada kan nggak ada yang ngeluh. Masalahnya. Oh gitu ya. Iya kan? Terus sebagai yang rumah sakit misalnya, yang punya rumah sakit terus badan pengawas rumah sakitnya nggak ada gitu. Ya lu tenang-tenang aja kan, nggak kayak Iya. Malah makin ada. bebas kan. Iya. Makanya. Jadi nggak ada yang ngeluh. Jadi sampai sekarang mungkin nggak ada kan. Dan berarti. mungkin masyarakat nggak begitu tahu tentang keberadaan dari BPRS ini, Nggak maksudnya tahu, gitu ya. nggak tahu. Ini Jadi- tidak begitu populer ini. Iya. BPRS ini kurang populer gitu. Jadi masyarakat nggak ngerti itu dihapus. Dan itulah ketika itu dihapus muncul macam-macam. Ini kan baru dihapusnya, Praktek-praktek. baru beberapa tahun, belum lama-lama. Maksudnya macam-macam nih praktek-praktek yang ilegal. Keluhan-keluhan misalnya gitu ya. masyarakat. Oh, keluhan-keluhan. Oke. Karena kalau dulu itu masyarakat kalau ada ketidakpuasan dalam pelayanan rumah sakit itu melaporkan kepada Badan Pengawas Rumah Oh Sakit. bisa lapor ke sana. Iya, BPRS itu. Karena BPRS ini isinya bukan dokter-dokter semua, tidak, tapi tokoh masyarakat. Oh, gitu loh. Oke. Aktivis gitu ya, enggak? Iya, hah? Aktivis enggak? Ya ada juga aktivis LSM gitu yang di dalam BPRS ini, sehingga dia berpikirnya membantu masyarakat. Iya. Gitu loh, bukan membantu rumah sakit. Nah, terus orang bilang, saya pernah protes itu. Waktu itu. Nah, terus waktu itu orang bilang begini, loh rumah sakit kan sudah ada dewan pengawas. Oh beda, dewan pengawas rumah sakit itu yang membentuk adalah pemilik. Iya. Gitu Internal sendiri. Ya internal. Jadi kalau pemilik yang membentuk ya pasti bagaimana membantu mengawasi supaya tercapai visi dan misinya rumah sakit itu. Yang bikin visi dan misi siapa? Di rumah sakit. Lah gitu loh. Jadi masyarakat tidak ada yang membela dalam masalah ini. Iya. Tapi pada saat ayah jadi direktur utama gitu pada saat itu kan pasti ayah kan orientasinya kan profit juga dong, bener gak? Setuju ya? Tidak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya. Jadi gini, kalau di swasta profit menjadi pertimbangan, ya kan, dalam pengambilan keputusan. Tapi yang penting itu adalah mutu dan keselamatan pasien, dua, di swasta maupun di pemerintah. Jadi masalah mutu pelayanan dan keselamatan pasien itu harus diutamakan. Nah sekarang ini juga sebetulnya adanya akreditasi rumah sakit itu tujuannya adalah supaya rumah sakit bisa memberikan pelayanan yang bermutu dan mengutamakan keselamatan pasien. Akreditasi yang ada ini. Tapi Mutu mohon dan apa maaf, akreditasi ini kurang diawasi juga. Oh. Oke. Sekarang lembaga akreditasi banyak, dulu cuma satu. Oh gitu ya. Nah, dulu lembaga akreditasi itu hanya satu dan itu pengawasannya ketat sekali. Sekarang lembaga akreditasi itu ada banyak. Siapa yang mengawasi kualitas dari lembaga ini? Itu, ya. Sehingga mohon maaf ini ada yang dengan mudah memberikan lulus akreditasi gitu loh. Jalan tikus ya, lewat jalan tikus. Jadi artinya bukan apa? Karena kan ibaratnya sekarang gini, misalnya ini ada 3 lembaga akreditasi ya kan. Ini rumah sakit ke saya. Wah, kok susah ini untuk mendapatkan akreditasi. Udah ke tempatnya SON aja deh. SON itu gampang dia. Akhirnya apa? Yang laris dia SON. Di sini sedikit gitu loh. Iya. Karena masyarakat kita ini memang cerdas, ya kan. Jadi artinya dia pilih mana yang paling menguntungkan. Kalau yang lembaga jadi banyak ini udah lama juga ya, Omi? Belum lama. Masih baru ya. Lembaga akreditasi jadi banyak ya.
Tadi apa tadi? Mutu dan kualitas. Mutu dan keselamatan pasien. Mutu dan keselamatan pasien. Iya. Itu yang diutamakan, baru profit gitu maksudnya gitu Iya. ya. Tapi kenapa rumah sakit Malaysia jauh lebih maju dan lebih murah daripada rumah sakit Indonesia gitu? Kalau emang rumah sakit Iya. Indonesia mikirin mutu sama keselamatan pasien. Tapi kenapa ya dokter suka salah diagnosa? Saking ragunya masyarakat, sampai-sampai ada budaya second opinion, di mana masyarakat kalau mau minta diagnosa ke dokter A, dia harus ke dokter B juga biar yakin gitu. Sebetulnya enggak juga sih sebetulnya. Ini jujur ya, yang paling baik itu kalau mau ingin supaya bisa tepat diagnosisnya ya kan, dokternya milih dokternya dan sebagainya, itu harus punya dokter keluarga. Oh gitu. Maksudnya? Setiap orang harus punya dokter keluarga. Tapi banyak yang kaget juga ya begitu tahu dokter itu ternyata gajinya kecil sekali. Di era BPJS sekarang ini penghasilan dokter ya turun drastis memang. Karena perhitungannya di BPJS itu rendah.